Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Adil, kami bersyukur kepadamu sebab Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami. Semoga kami tekun menjalankan tugas pewartaan kasih-Mu sebagaimana para nabi-Mu dahulu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimu lah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu, pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat sejati, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, salah satu hal yang paling membahagiakan tetapi sekaligus paling menyedihkan adalah masalah persahabatan. Seiring dengan bertambahnya usia kita, pengalaman persahabatan itu juga bisa bertambah. Mari kita kenang berapa banyak sahabat telah kita miliki sejak masa kecil atau masa kanak-kanak, remaja, masa muda, dan sesudah dewasa. Lihat saja berapa teman saat kita masih di sekolah dasar dahulu yang masih bisa kita kontak. Barangkali banyak yang sudah hilang kontak. Meskipun dengan grup-grup WA, kita dapat menjalin kontak dengan teman-teman lama. Kita selalu punya sahabat-sahabat baru dalam perjalanan. Keluarga kita sendiri, kawan di tempat kerja, atau grup-grup baru kita. Sahabat sejati, yakni yang selalu bertahan menjadi sahabat kita dikala kita senang ataupun susah, adalah pelindung yang kuat. Laksana kita menemukan harta yang tak ternilai dan harganya itu tak terbayar. Kalau Yesus mengharapkan bahwa perkawinan itu tidak terceraikan, tentulah Tuhan meminta para murid memiliki jiwa sahabat sejati, sahabat yang setia untuk suami istri tersebut.
kata cerai hanya ada dalam benak atau pikiran manusia. Dalam pikiran Tuhan tidak ada kata cerai. Tuhan selalu menginginkan persatuan dan kesatuan, bukannya perpecahan, perceraian, atau perpisahan. Kata cerai justru menunjukkan bahwa manusia itu sulit untuk setia, sulit untuk berkomitmen satu sama lain. Marilah kita belajar menjadi sahabat sejati dan sahabat yang setia satu sama lain. Menjadi sahabat sejati bagi sesama kita sungguh tidak mudah. Satu-satunya teladan sempurna hanyalah Yesus Kristus, Tuhan kita, yang bahkan untuk mereka yang membenci Dia, yakni orang-orang yang menyalibkan Dia, Yesus tetap mendoakan dan mengampuni mereka. Bagi Allah, tidak ada seorang pun yang menjadi musuh, seperti dikatakan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus. Bagi Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang dibenci atau dianggap musuh. Manakah rahasianya? Rahasianya itu terletak pada kasih Allah yang begitu menguasai diri Yesus Kristus. Memohon kasih Allah yang sepenuhnya dalam diri kita adalah titik awal dan pokok untuk dapat menjadi sahabat sejati bagi sesama. Marilah kita mohon pada Yesus, sahabat sejati kita semua, agar dianugerahkan cinta Yesus yang menyatukan kita semua. Dalam Yesus kita bersatu, dalam Yesus kita bersaudara. Yesuslah sahabat dan saudara kita semua selalu dan selamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.